Bagaimana cara bisa lebih sukses dari 99% individu di muka bumi ini? Gampang. Kamu harus mau melakukan hal-hal yang 99% manusia tidak mau atau tidak bisa melakukannya. Banyak buku-buku dan video di YouTube yang membahas mengenai 99% ini untuk menjadi si 1%. Pertanyaannya, mengapa setelah sekian lama, mungkin 10 tahun ini, yang sukses tetap 1%, tidak menjadi 2 atau 5 atau seharusnya 10%? Informasi dari buku atau video ya, jika diikuti isinya ya sama dan mirip-mirip saja. Anda harus punya tujuan, goal, disiplin, hilangkan gangguan, menghargai waktu, ketekunan, kerja keras, bahkan sampai hidup teratur ala biksu. Tetapi, tujuan, bukankah setiap orang punya tujuan? Disiplin, asisten rumah tangga saya sangat disiplin, tetapi dia tetap tidak bisa menjadi si 1%. Ibu saya seorang pekerja keras yang mungkin masuk ke top 10% individu paling rajin di dunia. Lalu siapa orang yang tidak berusaha menghilangkan gangguan? Dan pernahkah Anda mengetahui orang sukses yang melakukan kebiasaan biksu? Atau ada seorang biksu yang bisa menjadi orang yang sukses ekstrim selain di bidang kerohaniannya? Ini bukan soal nyinyir tim, tapi mari kita melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Ketika Anda mencoba search bagaimana menjadi orang yang lebih baik, maka Anda akan melihat puluhan bahkan ratusan video yang membahas hal itu. Banyak orang yang mempraktekannya, jadi ya sebetulnya sudah menyalahi teori yang pertama saya sebutkan tadi. Kita perbaiki sedikit, jadi secara definisi, untuk menjadi lebih sukses daripada orang lain, Anda harus menjadi orang pertama yang melakukan sesuatu yang kebanyakan orang lain tidak lakukan. Apakah tips untuk produktif, tips bangun lebih pagi, lakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang kaya? Apa betul itu benar-benar bisa membuat Anda menjadi sukses atau hanya gimmick belaka? Jangan bingung dulu, apakah setelah Anda mengikuti video berikut ini, khususnya beberapa contoh hal-hal yang dilakukan oleh si 1%, apakah Anda masih mau menjadi individu yang berada di golongan 1% itu? Simak terus sampai akhir ya, karena ternyata sukses itu tidak mudah, sangat rumit, bahkan sangat menyiksa. Menurut Mark Manson, seorang penulis dan blogger Amerika Serikat yang mempunyai gaya yang unik, untuk menjadi individu yang 1% itu maka Anda harus 1. Punya ide yang melawan arus. 2. Ide itu harus benar atau akan terbukti benar. 3. Eksekusi ide itu secara masif. Yang pertama ya, kebanyakan dari kita hanya akan mengikuti arus. Untuk hal kecil saja, ketika teman mengajak kita ke kafe, ya kita akan datang ke sana. Ngobrol, ngalor ngidul, tertawa, selfie, dan seterusnya. Bukankah itu adalah hal yang 99% orang lakukan? Pernah nggak Anda mencoba menjawab ajakan itu dengan lebih baik kita pergi ke perpustakaan nasional? Di tahun 1903, Wright bersaudara adalah orang pertama yang bisa menerbangkan sebuah benda yang lebih berat dari udara. Sesuatu yang dianggap tidak mungkin dan menjadi bahan tertawaan di zaman itu. Mereka melakukan percobaan selama 25 tahun sampai berhasil membuktikannya. Untuk yang kedua, ini bagian yang sulit karena kita tidak tahu masa depan. Anda mungkin punya ide yang unik yang melawan kebiasaan saat ini. Tetapi pasti Anda akan dianggap gila, tidaknya sampai Anda bisa membuktikannya. Anda harus tetap tidak setuju dengan pendapat orang lain dan harus benar. Steve Jobs bukanlah Steve Jobs yang fenomenal karena dia disiplin bangun jam 6 pagi setiap hari atau dia rutin memakan sebuah apple setiap hari. Dia terkenal karena di tahun 1976 dia yakin bahwa komputer akan ada di rumah setiap orang di masa yang akan datang. Dia makin terkenal karena di tahun 2007 dia yakin keypad HP itu mengganggu. Siapa yang mau layarnya diganggu oleh keypad yang tidak penting? Padahal, di tahun-tahun tersebut, BlackBerry sedang terkenal karena punya keypad dan juga BBM-nya. Wright Brothers butuh 25 tahun untuk akhirnya berhasil membuktikan bahwa teori pesawat mereka betul. Yang ketiga, eksekusikan ide Anda yang aneh itu secara masif. Seperti Jack Ma yang yakin dengan Alibabanya. Ia melawan arus. Ia ingin mengubah interaksi tradisional antara pabrik dengan pelanggan yang selama ini harus melalui distributor dan pengecer. Jack yakin seharusnya jalur itu bisa diputus sehingga pelanggan bisa terhubung langsung ke pabrik, bisa mendapatkan harga yang lebih murah melalui suatu platform Alibaba. Ide ini ditertawakan pengusaha-pengusaha besar dan mereka menolak menjadi investor. Menghadapi kegagalan demi kegagalan, tetapi dia bisa tetap yakin dan akhirnya mewujudkan idenya tersebut. Di bagian kedua dari video ini, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang super sukses itu bisa menjadi si 1%. Berikut ini adalah kebiasaan bangun tidur dari beberapa orang yang terkenal. Steve Jobs bangun sekitar jam 6 pagi.
Warren Buffett bangun jam 6.45 pagi. Bill Gates jam 7 pagi. Jack Ma sekitar jam 6 pagi. Thomas Edison tidak menentu. Maksimal 3-4 jam sehari karena menurutnya tidur adalah membuang waktu. Sementara banyak di antara kita yang sudah mengeksekusi hal-hal yang sudah banyak dilakukan orang lain saja, tetapi tetap malas dan tidak mau melakukannya. Warren Buffett adalah Warren Buffett karena dia punya penglihatan ke depan untuk memilih perusahaan-perusahaan yang bernilai, yang tidak dilirik oleh orang lain. Dia duduk menikmati sarapan paginya sambil meminum Coca-Cola, dan beberapa tahun ke depan dia bisa tertawa menuai hasilnya. Itulah yang membuat dia bisa menjadi investor yang terkenal. Ngomong-ngomong, Warren Buffett setiap pagi pergi ke McD dan membeli makanan pagi yang sama, yang orang sebut sebagai junk food. Mengapa dia malah berumur panjang? Tetapi bukan berarti jika Anda mengganti sarapan pagi dengan McD, Anda bisa seperti Warren Buffett. Eksekusi itu penting, tetapi bukan berarti pasti sukses. 99% orang pasti melakukan eksekusi. Bagaimana bisa melakukan eksekusi pada suatu hal yang melawan arus dan itu benar? Itulah yang penting. Punya kemampuan melihat semua alternatif dan punya kesempatan yang 99% orang tidak bisa lakukan. Kemampuan untuk mengadaptasi hal-hal yang tidak populer dan tetap punya keyakinan ketika orang membuli, merendahkan, atau mentertawakan Anda. Banyak orang yang membenci Steve Jobs, bahkan sampai dipecat perusahaannya sendiri di tahun 1985. Salah satunya karena dia dianggap psycho dan gila kerja. Semua orang yang terkenal pasti punya ide-ide yang melawan arus, yang pada zamannya dianggap gila dan aneh, tetapi pada suatu titik tertentu terbukti dan bisa menjadi sesuatu. Thomas Edison, tentu semua sudah tahu bahwa dia melakukan 1000 kali percobaan lebih sampai akhirnya menemukan lampu pijar. Hal positif yang bisa kita dapatkan dari sosoknya adalah, saya tidak gagal 1000 kali, tetapi membutuhkan 1000 langkah untuk menemukan lampu pijar. Dan tahukah Anda bahwa seringkali Edison beristirahat sambil memegang sebuah bola di masing-masing tangannya, sehingga jika dia sampai tertidur, bola tersebut akan jatuh ke lantai dan membangunkannya. Thomas Edison terkenal bisa bekerja beberapa hari berturutan dan hanya tidur 1 jam saja di labnya. Ada rahasianya memang, tetapi sesuatu yang terlarang jadi tidak akan saya bahas. Ketika orang meragukan mereka akan menjawab, Anda yang gila karena saya yakin saya bisa melakukannya. Warren Buffett pernah menuliskan, dalam 58 tahun mengelola perusahaannya, sebagian besar keputusan alokasi modal saya tidak lebih baik dari biasa-biasa saja. Banyak juga investasi yang gagal. Hasil yang kami nikmati adalah dari selusin keputusan yang sangat-sangat bagus. Di depan siswa MBA Columbia University, Warren Buffett bahkan berkata, untuk menjadi investor yang sukses, harus banyak membaca, dan membaca. Dia membaca hingga 500 lembar halaman per hari. Di tahun 1953, Buffett mempelajari 27.000 perusahaan yang terjun ke bursa di USA. Ingat, itu adalah saat-saat dikala masih serba kertas dan mendapatkan informasi tidak semudah sekarang. Komputer Mac saja baru dibuat tahun 1976 dan baru umum digunakan di tahun 1980. Suatu kerja keras yang luar biasa dari Buffett. Sanggupkah Anda melakukan hal itu? Orang yang sukses ekstrim bukan karena 1 atau beberapa langkah ekstrim saja. Bukan 1, 5, atau 10 tahun. Ketekunan dan kerja keras menjadi kunci di sini. Dan berhenti untuk percaya bahwa Anda akan sukses ekstrim jika Anda melakukan kebiasaan-kebiasaan orang kaya seperti bangun di pagi-pagi sekali, maka sukses akan datang pada Anda. Mereka juga tidak bermeditasi selama 2 jam per hari. Dunia tidak semudah itu walaupun ada masih banyak kebahagiaan di sini. Tetapi jangan salah paham. Saya tidak berkata berhentilah mengejar kekayaan atau berhentilah mengejar mimpimu. Tetapi mulai definisikan arah dan arti kesuksesan berdasarkan individu kamu masing-masing. Buat langkah bertahap untuk target sukses Anda dan selalu revisi setiap tahun. Tidak ada yang tidak mungkin. Anda bisa saja menjadi orang yang lebih sukses dari 99% individu di dunia ini. Tetapi pertimbangkan juga keseimbangan antara kesuksesan dan kebahagiaan. Karena ketika Anda menjadi si 1% itu, orang-orang membenci si pelawan arus. Selama beberapa tahun, ketika Anda mencoba dan menyampaikan ide itu, Anda akan terus mendapat tekanan, nyinyiran, dan bully dari masyarakat, sampai Anda bisa membuktikan teori itu betul. Dan yang terpenting, sukses yang ekstrim tidak akan membuat hidupmu gembira dan bahagia. Masihkah Anda ingin lebih sukses dari 99% individu di dunia ini?
atau cukup menjadi lebih sukses dari 80% individu di dunia ini. Semoga Anda bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat hari ini. Selalu positif, selalu bahagia. Esok akan lebih baik.